Pemirsa, pelatih Malaysia Peter Klamowski tiba-tiba menyindir timnas Indonesia dengan cara aneh. Peter menyebut pelatih timnas Indonesia John Hetman tidak pantas sebut Piala AFF turnamen mafia judi. Di sisi lain, John Hetman angkat suara soal nyinyiran pelatih Malaysia sampai buat pernyataan keras begini. John Hetman menyebut, buat apa timnas Indonesia serius di ajang yang bukan kalender FIFA? John Hetman juga tidak terima pelatih Malaysia sebut Indonesia curangi proses naturalisasi Lauren Ulrich. Di sisi lain, Lauren Ulrich angkat suara soal proses naturalisasinya yang berjalan sukses dan lancar. Dia bersedia gabung timnas Indonesia karena tertarik dengan proyek John Hetman. Benarkah demikian? Wah, ini jelas bisa memanaskan sepak bola di Asia Tenggara. Begini pernyataan gak masuk akal dan konyol pelatih timnas Malaysia Peter Klamowski usai pelatih baru timnas Indonesia John Hetman sebut Piala AFF piala gak penting dan ajang judi mafia bola. Sampai nekat sindir FIFA untuk proses naturalisasi yang ia anggap curang Lauren Ulrich di skuad Garuda. Seketika langsung dapat kecaman keras dari John Hetman begini. Bahkan sampai Lauren Ulrich buat pernyataan jujur dan mengejutkan. Wah, benarkah demikian? Mantap, ini baru jos. Begini pernyataan jujur Joy Pelupesi jelang FIFA Series 2026. Apakah sebut Patrick Kluivert pelatih sampah? Dan yakin John Hetman bisa membuat Indonesia maju? Temukan jawabannya di sini. Alhamdulillah, kabar baik. Jai Itzes membawa kejutan besar dari Italia jelang FIFA Series 2026. Apakah bawa pemain naturalisasi baru dari Serie A kah? Yuk simak video sampai selesai. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda, tepat hari ini, pelatih timnas Malaysia Peter Klamowski melontarkan pernyataan keras dan kontroversial menyusul komentar pelatih baru timnas Indonesia John Hetman yang menyebut Piala AFF tidak masuk prioritas karena bukan bagian dari agenda resmi FIFA. Pernyataan Hetman tersebut memicu reaksi berantai di kawasan Asia Tenggara, terutama dari kubu Malaysia yang menilai sikap tersebut meremehkan kompetisi regional. Dalam konferensi pers usai agenda internal timnas Malaysia, Klamowski menyampaikan nada kekecewaan yang dinilai banyak pihak syarat unsur iri dan keanehan logika. Ia mempertanyakan arah kebijakan sepak bola Indonesia yang kini dinilai terlalu fokus pada agenda global, sembari menyinggung proses naturalisasi pemain yang dilakukan PSSI. Jika Piala AFF dianggap tidak penting hanya karena bukan agenda FIFA, maka kita sedang membunuh identitas sepak bola Asia Tenggara itu sendiri, ujar Klamowski. Ia menilai pernyataan Hetman sebagai bentuk arogansi sepak bola modern yang tidak menghargai rivalitas regional dan sejarah panjang kompetisi AFF. Namun, kontroversi tidak berhenti di situ. Klamowski bahkan melontarkan tudingan serius dengan mengklaim adanya persekongkolan antara PSSI, John Hetman, dan FIFA dalam proses naturalisasi pemain muda bernama Lauren Ulrich yang disebutnya dilakukan dengan cara tidak transparan. Menurut Klamowski, naturalisasi tersebut terkesan dipaksakan demi memperkuat timnas Indonesia dalam waktu singkat. Ia menuding adanya perlakuan khusus dari FIFA terhadap Indonesia, sesuatu yang menurutnya tidak didapat Malaysia. Kami merasa diperlakukan tidak adil. Ketika Indonesia bisa menaturalisasi pemain dengan cepat, kami justru mendapat pembatalan, ucapnya. Klamowski juga menyinggung keputusan FIFA yang membatalkan status 7 pemain naturalisasi baru timnas Malaysia yang disebut-sebut karena masalah administratif. Ia secara terbuka menyatakan ketidakpuasannya terhadap alasan FIFA yang menyebut adanya dokumen bermasalah. Kami sudah bekerja sesuai prosedur, tapi tiba-tiba FIFA menyebut ada dokumen palsu. Ini sulit diterima, katanya dengan nada emosional. Sementara itu, di sisi lain, pelatih kepala timnas Indonesia, John Hetman, akhirnya angkat bicara menanggapi berbagai pernyataan keras dan tudingan yang dilontarkan pelatih timnas Malaysia, Peter Klamowski, terkait prioritas Piala AFF serta isu naturalisasi pemain. Hetman menegaskan bahwa dirinya tidak akan tinggal diam ketika profesionalisme dan integritas sepak bola Indonesia dipertanyakan tanpa dasar yang jelas.
Dalam pernyataan resminya, Hartman menyebut tuduhan adanya persekongkolan antara PSSI, dirinya, dan FIFA sebagai klaim yang tidak bertanggung jawab dan berpotensi merusak hubungan sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Saya datang ke Indonesia untuk membangun sepak bola secara profesional, transparan, dan sesuai aturan. Tuduhan tentang kecurangan atau kolusi sama sekali tidak berdasar, tegas Hartman. Terkait pernyataannya soal Piala AFF yang disebut bukan agenda utama karena tidak masuk kalender resmi FIFA, Hartman menilai pernyataannya telah dipelintir dan disalahartikan. Ia menegaskan bahwa Piala AFF tetap dihormati, namun sebagai pelatih ia wajib menyusun prioritas jangka panjang sesuai kalender internasional. Saya tidak pernah mengatakan Piala AFF tidak penting. Yang saya sampaikan adalah soal perencanaan. Kalender FIFA menentukan ketersediaan pemain, terutama yang bermain di luar negeri. Itu fakta, bukan bentuk meremehkan, ujarnya. Hartman juga menanggapi keras tudingan terkait proses naturalisasi Laurin Ulrich yang dituding dilakukan dengan cara curang. Ia menegaskan bahwa semua proses naturalisasi di Indonesia berjalan sesuai prosedur hukum nasional dan regulasi FIFA. Tidak ada pemain yang bisa dinaturalisasi hanya karena keinginan pelatih. Semua melewati verifikasi ketat. Jika ada satu dokumen saja yang tidak valid, pemain itu tidak akan disahkan. Jadi, menuduh kami curang adalah bentuk ketidaktahuan atau emosi berlebihan, kata Hartman dengan nada tegas. Mengenai polemik pembatalan 7 pemain naturalisasi Timnas Malaysia oleh FIFA, Hartman memilih untuk tidak mencampuri urusan federasi lain. Namun, ia menegaskan bahwa setiap federasi memiliki tanggung jawab penuh atas kelengkapan administrasi pemainnya. Saya tidak dalam posisi mengomentari keputusan FIFA terhadap negara lain, tapi yang jelas, FIFA tidak pernah bertindak tanpa dasar. Semua federasi tahu betul betapa ketatnya aturan soal status pemain, ujarnya. Lebih lanjut, Hartman mengajak semua pihak untuk menjaga iklim sepak bola Asia Tenggara agar tetap sehat dan profesional, bukan dipenuhi tudingan yang dapat memperkeruh suasana. Sepak bola ASEAN butuh kolaborasi, bukan saling curiga. Kita harus berhenti mencari kambing hitam dan mulai fokus membangun kualitas, tegasnya. PSSI sendiri menyatakan dukungan penuh terhadap sikap Hartman dan menegaskan kembali bahwa federasi bekerja secara terbuka dan akuntabel. Mereka juga meminta agar polemik ini tidak dibawa ke ranah personal yang dapat merusak semangat sportivitas. Dengan pernyataan ini, John Hartman menegaskan posisinya sebagai pelatih yang fokus pada pembangunan jangka panjang Timnas Indonesia, sekaligus mengirim pesan jelas bahwa integritas dan profesionalisme bukanlah hal yang bisa ditawar. Sementara itu, di sisi lain, pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia, Laurin Ulrich, akhirnya angkat bicara secara terbuka menanggapi polemik yang berkembang di kawasan Asia Tenggara terkait proses naturalisasinya. Dalam pernyataan yang disampaikan dengan nada tenang namun tegas, Laurin menyatakan kebahagiaannya menjadi bagian dari Timnas Indonesia, sekaligus membantah keras berbagai tudingan miring yang menyebut prosesnya tidak sah dan syarat kepentingan. Bagi Laurin, keputusan membela Merah Putih bukanlah langkah instan, apalagi hasil rekayasa seperti yang dituduhkan sebagian pihak. Ia menyebut proses panjang yang dijalaninya justru membuatnya semakin yakin bahwa pilihannya adalah keputusan hidup, bukan sekadar karir. Saya sangat bahagia dan bangga bisa berada di sini. Ini bukan keputusan yang saya ambil dalam semalam. Saya melalui banyak diskusi, pertimbangan keluarga, dan proses hukum yang panjang. Tidak ada yang instan, ujarnya. Pernyataan tersebut sekaligus menjadi respons atas tudingan pelatih Timnas Malaysia Peter Klakamovski yang sebelumnya mempertanyakan transparansi proses naturalisasi dirinya dan bahkan menyinggung adanya dugaan perlakuan khusus dari FIFA terhadap Indonesia. Laurin dengan tegas menolak anggapan tersebut. Menurutnya, sebagai pemain, ia justru mengalami proses administratif yang ketat dan melelahkan. Saya harus melengkapi banyak dokumen, menunggu verifikasi, dan mengikuti semua prosedur yang diminta. Jika ada yang mengatakan ini curang, jujur itu menyakitkan. Saya menjalani semuanya secara resmi dan terbuka, katanya. Laurin juga mengaku mengikuti perkembangan polemik yang menyeret namanya dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa terhormat karena menjadi bagian dari proyek besar sepak bola Indonesia, namun di sisi lain ia menyayangkan narasi negatif yang berkembang tanpa mendengar penjelasan langsung darinya. Saya seorang pemain, bukan politisi.
Saya datang ke Indonesia untuk bermain sepak bola, berjuang dan menghormati lambang negara yang saya bela, ujarnya. Ia menegaskan bahwa tidak pernah ada tekanan dari PSSI maupun pelatih John Herdman untuk mempercepat atau mengakali proses naturalisasi. Menurut Laurin, Herdman justru menjadi sosok yang paling menekankan integritas dan profesionalisme. Coach Herdman sangat jelas sejak awal. Beliau mengatakan kalau tidak sesuai aturan, proses tidak akan dilanjutkan. Itu yang membuat saya yakin bahwa proyek ini serius dan bersih, kata Laurin. Mengenai pernyataan Herdman soal prioritas Piala AFF yang sempat memicu kontroversi, Laurin menyebutnya sebagai pandangan realistis seorang pelatih internasional. Ia menilai Herdman tidak pernah meremehkan kompetisi regional, melainkan berbicara dari sudut pandang perencanaan jangka panjang. Di Eropa, kalender FIFA sangat menentukan, jadi saya memahami maksud beliau. Itu bukan soal tidak menghormati AFF, tapi bagaimana membangun tim yang kuat dan konsisten. Jelasnya. Laurin juga menanggapi isu pembatalan 7 pemain naturalisasi timnas Malaysia oleh FIFA yang sempat dikaitkan dengan kasusnya. Dengan hati-hati, ia memilih tidak mengomentari urusan federasi lain, namun menegaskan bahwa setiap negara memiliki tanggung jawab penuh atas kelengkapan dokumen pemainnya. Saya tidak ingin membandingkan atau menyalahkan siapapun, tapi satu hal yang pasti, FIFA sangat ketat. Tidak mungkin ada pemain yang lolos tanpa proses valid, tegasnya. Lebih jauh, Laurin mengungkapkan kebahagiaannya berada di lingkungan timnas Indonesia. Ia menyebut atmosfer tim, dukungan supporter, dan sambutan masyarakat Indonesia sebagai pengalaman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sejak hari pertama, saya merasa diterima. Supporter Indonesia luar biasa. Mereka memberi saya alasan tambahan untuk berjuang sepenuh hati, ucapnya dengan senyum. Ia juga menepis anggapan bahwa dirinya hanya datang untuk keuntungan pribadi. Menurut Laurin, membela timnas Indonesia adalah tentang identitas, tanggung jawab, dan komitmen jangka panjang. Saya tidak datang untuk satu turnamen atau satu kontrak. Saya datang untuk berkontribusi. Jika suatu hari saya turun ke lapangan membawa bendera Indonesia, saya ingin orang tahu bahwa saya pantas berada di sana, katanya. Sebagai penutup, Laurin menyampaikan pesan tegas namun damai kepada semua pihak yang meragukan niat dan integritasnya. Ia berharap sepak bola Asia Tenggara bisa berkembang tanpa saling menjatuhkan. Kritik itu wajar, tapi tuduhan tanpa dasar hanya akan merusak sepak bola kita sendiri. Saya memilih fokus bekerja, berlatih, dan membuktikan di lapangan, pungkasnya. Dengan pernyataan jujur, bahagia, dan tegas ini, Laurin Ulrich menegaskan bahwa dirinya bukan sekadar simbol polemik, melainkan seorang pemain yang siap bertanggung jawab penuh atas kepercayaan yang diberikan timnas Indonesia. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Kepastian kedatangan John Herdman ke Indonesia akhirnya terjawab. Pelatih asal Inggris itu dijadwalkan tiba di Jakarta pada Senin 12 Januari 2026, sekaligus menandai awal era barunya sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Kehadiran Herdman menjadi momen penting setelah skuad Garuda gagal melangkah ke putaran final Piala Dunia 2026. Dengan agenda internasional yang padat sepanjang tahun, mulai dari FIFA Matchday hingga persiapan turnamen Asia, Herdman dituntut segera bergerak cepat membenahi tim dan memahami karakter sepak bola nasional. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI, Sumarji, memastikan Herdman akan datang seorang diri tanpa asisten asing pada kedatangan perdananya. PSSI juga telah menyiapkan agenda perkenalan resmi kepada publik dan media pada hari yang sama, meski masih terbuka kemungkinan perubahan jadwal. John Herdman resmi ditunjuk menggantikan Patrick Kluivert pada 3 Januari 2026. Ia dipilih berkat rekam jejak mentereng di level internasional, termasuk membawa timnas Kanada tampil di Piala Dunia 2022 Qatar. Pengalamannya menangani tim putra dan putri Kanada dinilai mampu memberi perspektif baru bagi pengembangan timnas Indonesia.
PSSI mewajibkan Herdman tinggal di Indonesia selama masa kontrak, serta melibatkan pelatih lokal dalam struktur kepelatihan. Langkah ini diharapkan mempercepat transfer ilmu dan memperkuat fondasi jangka panjang sepak bola nasional. Dengan tantangan besar sejak hari pertama, Herdman kini memikul harapan untuk membawa Garuda melangkah lebih konsisten dan kompetitif di level Asia. Kegagalan timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026 menyisakan duka mendalam, termasuk bagi Joey Pelupessy. Gelandang naturalisasi itu mengaku benar-benar patah hati setelah perjuangan panjang skuad Garuda berakhir sia-sia di era kepelatihan Patrick Kluivert. Rasa kecewa Joey semakin besar karena momen tersebut terasa sangat krusial dalam kariernya. Dengan usia yang tak lagi muda, Piala Dunia 2026 dipandang sebagai peluang emas terakhir. Namun, harapan itu runtuh usai Indonesia tersingkir di putaran keempat kualifikasi setelah kalah beruntun dari Arab Saudi dan Irak. Joey yang resmi menjadi WNI pada Maret 2025 sempat mencatat 6 penampilan bersama timnas Indonesia dalam waktu singkat. Ia menilai peluang lolos sejatinya terbuka, tetapi segalanya berakhir tiba-tiba. Kekalahan dari Irak pada Oktober 2025 menjadi pukulan paling menyakitkan baginya. Di bawah arahan Patrick Kluivert, performa tim dinilai menurun di laga-laga penentuan. Joey pun mengakui kekompakan tim belum cukup kuat menghadapi lawan berat. Kegagalan ini makin pahit karena faktor usia, meski ia memilih bersikap realistis terhadap masa depannya. Kini, Joey Pelupessy fokus menjaga performa bersama klubnya sambil tetap membuka harapan jika suatu hari kembali mendapat panggilan timnas Indonesia. Meski mimpi tampil di Piala Dunia 2026 terasa semakin jauh. Jay Itzes kembali menunjukkan wibawanya sebagai kapten timnas Indonesia setelah dinobatkan sebagai pemain dengan nilai pasar tertinggi di Asia Tenggara. Dalam waktu kurang dari setahun bersama Sassuolo, nilai pasar bek tangguh tersebut melonjak hingga 10 juta euro atau sekitar 173,8 miliar rupiah. Meski menyandang status prestisius, Jay Itzes tetap rendah hati. Ia menegaskan tidak terlalu memikirkan nilai pasar karena baginya angka tersebut harus dibuktikan lewat performa di lapangan. Alih-alih membanggakan diri, Jay justru menyoroti perkembangan positif timnas Indonesia secara keseluruhan. Menurutnya, banyak pemain Garuda kini tampil di klub-klub kompetitif, baik di Eropa maupun liga top lainnya. Kondisi ini dinilai sangat penting untuk meningkatkan level permainan dan masa depan sepak bola Indonesia. Jay pun melihat kemajuan para pemain sebagai sinyal positif bahwa timnas Indonesia sedang bergerak ke arah yang lebih baik. Federasi Sepak Bola Bangladesh (BFF) mengambil langkah berani dengan menyusun agenda uji coba pada FIFA Matchday Maret 2026. Sejumlah negara telah mereka dekati, termasuk timnas Indonesia, untuk menjalani laga persahabatan. Media Bangladesh Origin Food mengungkapkan bahwa BFF berencana menggelar pertandingan uji coba baik di kandang maupun tandang. BFF telah menghubungi setidaknya 10 negara, tulis Origin Food melalui akun X @originfood_bd. Dari jumlah tersebut, beberapa negara seperti Indonesia, Vietnam, dan Timur Leste disebut sudah memberikan respon positif. Saat ini, timnas Bangladesh berada di peringkat 180 dunia, terpaut cukup jauh dari timnas Indonesia yang menempati posisi 122 FIFA. Meski demikian, Bangladesh tak bisa dipandang sebelah mata. Negara Asia Selatan ini memiliki sosok Hamzah Choudhury, gelandang berdarah Bangladesh Inggris, resmi memperkuat timnas Bangladesh sejak awal tahun ini. Kehadirannya langsung memberi dampak besar.
Dari 7 pertandingan, pemain berusia 28 tahun yang mencatatkan 151 penampilan bersama Leicester City itu sukses menyumbang 4 gol. Namun, kontribusinya belum cukup membawa Bangladesh lolos ke Piala Asia 2027 setelah kalah bersaing dengan Singapura dan Hong Kong. Kini muncul pertanyaan, apakah PSSI akan menerima atau menolak tawaran uji coba dari Bangladesh? Pasalnya, Timnas Indonesia sudah dijadwalkan tampil di FIFA Series 2026 yang berlangsung pada 23 hingga 31 Maret 2026. Kondisi ini membuat peluang laga persahabatan melawan Bangladesh cukup kecil. Dalam FIFA Series 2026, Timnas Indonesia akan menghadapi 2 lawan, meski hingga kini identitas tim lawan tersebut masih belum diumumkan. Turnamen ini rencananya diikuti oleh 4 negara dan akan digelar di Jakarta. FIFA Series 2026 juga menjadi momen debut John Herdman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton, karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke seluruh rakyat jelata Malaysia.